hati dan pengertianku. Hidup ini untuk mengabdi bagimu disingkat hariku. Kaulah tujuanku, indah kerajaanmu. Di ujung hidupku nampak matahari kehidupan yang tak pernah terbenam. Di ujung jalanku nampak matahari kehidupan yang tak pernah terbenam. Di ujung hidupku nampak matahari kehidupan yang tak pernah terbenam. Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Shalom. Shalom, lambaikan tangan Bapak Ibu. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji besarkan nama Tuhan, karena Dia baik buat kita. Tuhan yang besar buat kita semuanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih serta Tuhan. Kau Allah yang besar buat kami Bapa. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Katakan, aku punya Tuhan yang besar, Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu.
Terima kasih Bapa, kami punya Allah yang besar. Allah yang besar Tuhan. Ku tidak. Amin. Percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku hanya padamu Tuhan. Pengharapanku Amin. selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah Tuhan. Tidak akan menyerah Meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Mari katakan, aku punya Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangannya. Aku punya Tuhan yang besar, amin, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang, amin. Aku punya Tuhan. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri bersama-sama. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang. Katakan jemaat saja, katakan, aku punya Tuhan yang besar. Kau berjanji Yang telah Tuhan. berjanji Amin. dan sanggup haleluya. menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Katakan sekali lagi, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Amin. Ku terima sekarang kemenangannya. Aku punya Tuhan yang besar. Kau telah berjanji pada kami Tuhan. Kau sanggup mengadakan semuanya Tuhan. Amin. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang. Katakan, ku terima sekarang. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya, kita sembah Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Buat kasih setiamu, buat penyertaan-Mu kepada kami Tuhan. Oh, terima kasih. Saudara, mari kita sembah Dia.
Mari kita undang hadirat Allah hadir pada pagi hari di tempat ini. Terima kasih Yesus. Jamah kami Tuhan. Oh, rapi kami, jamah kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau baik Tuhan, Kau teramat baik buat kami. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, untuk kasih setiamu. Kami bangga punya Allah yang besar seperti Engkau Tuhan. Pagi hari ini kami memuji besarkan nama-Mu. Kami yakin di atas puji-pujian Roh-Mu boleh bekerja buat kami. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang berbeban berat Engkau lepaskan Tuhan. Biarlah kami pulang dengan penuh sukacita, karena kami tahu Engkau Allah beserta kami. Engkau Allah yang menyediakan buat kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Jemaat yang percaya semua siap memuji Tuhan, mari kita bersama-sama katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Besarlah Tuhan karena Dia layak dipuji buat kita semua. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekal kuasanya. Aman dalam perlindungan, aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Katakan besarlah Tuhan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekal kuasanya. Oh aman, lindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia tak menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Haleluya. Yesus Allah kita perkasa pada pagi hari ini. Amin. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya. Amin. Aman dalam perlindungan Tuhan, dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah berkata. Jemaat saja katakan terpujilah, terpujilah. Lebih keras lagi. Amin. Dia menunjukkan kasih-Nya pada
Sebab Tuhan sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita semuanya. menyayangi kita. Pujilah Tuhan. Amin. Terpuji namanya. Katakan Yesus Allah kita perkasa. Oh, terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terbukti kuasanya. Sebab Dia menghancurkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan. Terbukti namanya. Yesus Allah perkasa. Katakan terpujilah. Terpujilah Tuhan. Terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Katakan sekali lagi. Terpujilah Tuhan. Terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa kita, amin. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Katakan sebab Tuhan maha besar. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan maha besar. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat. Katakan sekali lagi. Sebab Tuhan maha besar. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Amin. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Saudara yakin Dia Tuhan sangat besar buat kita? Mari katakan dengan pelan. Sebab Tuhan, sambil tepuk tangan di atas. Yang sangat terpuji. Dia lebih dari segala Allah selainnya. Katakan sebab Tuhan maha besar. Amin. Dan sangat terpuji. Katakan sekali lagi, coba dengan lebih keras lagi jemaat. Katakan sebab Tuhan. Amin. Dia lebih dahsyat Bapa. Oh, sebab Tuhan maha besar. Katakan. Dan sangat terpuji. Dia lebih. Katakan sekali lagi sebab Tuhan maha besar. Oh, sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar. Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, dahsyat. Katakan dahsyat, 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 dahsyat menghancurkan musuh. Haleluya, boleh kemuliaan bagi Tuhan. Kuasa Tuhan dahsyat untuk menghancurkan musuh kita. Amin. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Tuhan kita dahsyat, amin. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tidak semua doa-doa kita selalu dijawab oleh Tuhan. Tuhan punya rencana yang baik buat kita. Asal kita percaya dan doa percaya kepada Tuhan.
Tuhan pasti akan menjawab tepat pada waktunya. Terkadang kita bertanya, kenapa Tuhan doa kita tidak dijawab? Tuhan punya waktu. Tuhan punya waktu buat kita. Karena Dia memberikan yang indah buat kita semuanya. Amin Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Mari katakan sekali lagi. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Mari katakan bersama-sama. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Amin. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan, dengan caranya di waktu yang tepat. bukan melihat, Dia jadikan semua. Terima kasih Yesus. Oh, terima kasih Bapa. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik buat kami Tuhan. di waktu yang tepat. Amin. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Mari kita angkat tangan bersama-sama. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan, dengan caranya di waktu yang tepat. Bukan melihat, Dia jadikan semua. Mari kita renungkan lagu ini, biar musik mengalunkan lagu ini. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, kami tetap berdoa kepadamu Tuhan. Kau mempunyai rencana yang indah buat kehidupan kami, buat masa depan kami Tuhan. Kami akan melihat Engkau berserta kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita katakan. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku doakan, dengan caranya di waktu yang tepat. Bukan melihat, Dia jadikan semua. Mari katakan sekali lagi. Yesus menjawab, Yesus menjawab lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab
Amin. lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Katakan sekali, Yesus. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Kemahatauan dan kepedulian Tuhan sanggup memelihara dan seluruh, bahkan lebih dari yang kami perlukan, yang kami butuhkan. Kemahatauan Tuhan memahami kebutuhan kami, pergumulan kami, perjuangan kami. Kami telah melihat betapa besar perhatian Tuhan. Bukan saja memelihara, memberi makan, memberikan jalan keluar, tapi memberikan nyawanya untuk penebusan kesalahan-kesalahan kami. Perkara ini sangat begitu besar, karena apa yang telah dibuat Tuhan tak mungkin dapat dilakukan oleh siapapun juga. Jika Tuhan telah melakukan hal yang sangat terpenting dan terbesar ini, kami tidak meragukan pemeliharaan Tuhan untuk hal-hal yang lain. Jangan buat kami ragu Tuhan, terus buat kami makin mendalam memahami dan mengerti akan kasih pemeliharaan Tuhan. Sekalipun di tengah-tengah kami sedang bergumul atau dalam pergumulan berat, jangan biarkan iman kami menjadi kendor dan kepercayaan kami berkurang Tuhan. Teguhkan hidup kami, teguhkan hati kami. Kami mensyukuri untuk apa yang telah Tuhan pelihara sepanjang hari hingga pada hari ini. Mari ajar kami lebih jauh dengan kebenaran-Mu, untuk bisa mengerti hati-Mu, memahami pikiran-Mu, memahami rancangan-Mu, perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Tolong ya Tuhan, buat kami mengerti supaya kami mudah mentaatinya juga. Roh Kudus berperan, Roh Kudus ikut campur dan terlibat dalam pemberitaan ini sampai kami memahami dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Nampaknya hari ini jemaat datang jauh lebih banyak daripada seminggu-minggu sebelumnya. Pertama mungkin sudah pulang dari luar negeri. Kedua sudah pulang dari kampung. Dan yang ketiga ada pembubaran panitia. Selamat tahun baru buat saudara yang 2 minggu, 3 minggu ini nggak jumpa. Dan bagi saudara yang belum sempat menerima pengurapan atau doa di akhir tahun untuk memohon berkat Tuhan, nanti ada kesempatan Anda tinggal di tempat. Saya sudah sediakan minyak anointing oilnya. Saya yakini karena waktu itu tidak semua dapat hadir, jadi dipersilakan. Saudaraku, jika engkau mengamati firman Tuhan di minggu yang lalu, itu firman Tuhan yang sangat memberkati. Bahkan juga memberikan sebuah pengertian baru bagi saya tentang berkat itu dan kekayaan yang disampaikan oleh Bapak Alvin itu. Dia menggambarkan dengan singkat dan jelas bahwa berkat itu beda dengan kekayaan. Salah satu cirinya adalah kekayaan bisa habis. You punya uang sebanyak apapun bisa habis. Ya.
Kita sudah banyak dengar, bahkan saya kenal beberapa orang kaya habis di meja judi. Kalau sudah main judi bisa puluhan miliar habis. Ya, saudaraku, bahkan bisa habis dengan sakit penyakit, mengobati yang terus menerus sampai kematian pun meninggalkan hutang. Kita baru saja disodorkan dengan seorang bintang film siapa, Bekti itu, sampai harus Indra Bekti harus meminta sumbangan dengan kawan-kawannya, padahal sejak kecil dia telah menjadi bintang, ya. Nah, akhirnya satu penyakit saja membuat dia kedodoran untuk membiayai pengobatan. Harta, kekayaan bisa habis, tapi berkat Tuhan itu nggak pernah bisa habis. Bahkan berkat Tuhan itu dapat turun sampai ke anak cucu Bapak Ibu. Dan hari ini saya memperjelas khotbah yang minggu kemarin. Jadi kalau Anda belum dengar, coba perhatikan di YouTube mungkin. Arta mana Pak Arta? Disimpan di YouTube ya Pak Arta ya. Dengar kembali lalu kemudian Anda bisa mendengar khotbah hari ini sambungan. Kalau saya bilang sesi kedua dari khotbah yang kemarin. Hari ini temanya adalah kemarin berkat dan kekayaan. Hari ini berkat Tuhan yang tidak habis itu akan bertahan sampai ke anak cucu kita. Kalau mungkin ditanya sampai ke generasi berapa Pak? Tuhan ingin sampai keturunan kita yang terakhir. Maunya Tuhan begitu. Berkat yang Tuhan turunkan kepada kita, orang tua, nenek moyang kita itu mau diturunkan terus sampai ke bagian akhir generasi kita, Ibu Bapak. Nah, tetapi itu tergantung dari perkenanan kita. Selama kita masih berkenan, keturunan kita berkenan, berkat itu enggak pernah sirna. Berkat itu enggak pernah berhenti, Ibu Bapak. Baik, kita perhatikan khotbah hari ini. Kalau orang tua punya kebiasaan untuk memberkati anak-anaknya, entah sebelum dia tidur atau besok pagi dia akan berangkat ke sekolah, kebiasaan itu dilakukan oleh orang tua kepada anak-anaknya, maka ini salah satu contoh saja, maka berkat itu akan turun terus kepada anak cucu. Biasakan orang tua mendoakan anak-anak sebelum tidur dan mendoakan anak sebelum mereka pergi sekolah atau bekerja. Seperti saya katakan tadi, Tuhan menginginkan berkatnya dialami dari satu generasi kepada generasi berikutnya. Terus begitu. Terus. Sebab yang saya tahu, saya mempelajari Alkitab, tiap kali Tuhan berbuat, sifatnya nggak sementara. Kenapa begitu? Sifat Tuhan sendiri kekal. Kedua, Tuhan Maha Tahu dan Maha Kuasa. Ketiga, kalau Tuhan ingin berbuat sesuatu, pertimbangannya itu udah masak banget, sudah matang banget. Jadi kalau dia berkata, aku berkati, maka apa yang dikatakan itu sudah dipertimbangkan dengan masak sebelumnya. Sehingga apa yang diputuskan itu tidak untuk sementara, tapi panjang. Panjang. Seperti dia ucapkan kepada Abraham. Bukan hanya pada Abraham, bukan pada Ishak, bukan pada Yakub, tapi terus sampai kepada sekarang bangsa Israel yang menetapi tanah Kanaan hingga sekarang. Berkat itu tak pernah pudar. Selama generasi itu berkenan di mata Tuhan. Anda dan saya adalah orang tua. Dan yang belum menikah akan jadi orang tua. Generasi kita lama-lama akan hilang. Diganti oleh generasi yang baru. Kita mungkin tidak lagi melihat. Tapi kita harus tahu bahwa generasi kita akan melanjutkan berkat-berkat Tuhan di bumi ini. Apa yang mati ini? AC, oke. Enggak apa-apa ya, sementara. Tetapi melihat kenyataan Bapak Ibu, contoh saja yang gampang tentang kekayaan. Anda kenal orang-orang kaya di dunia, Anda kenal orang-orang kaya di Indonesia. Biasanya kekayaan itu atau kemasyarakat itu tidak bisa bertahan pada generasi ketiga. Itu umum. Ya, kecuali ya sudah dijaga dari awal.
ya generasi berikutnya. Contoh saja, saya mendengar berita ada satu orang terkaya di Indonesia, salah satu konglomerat, kalau dia pergi berbarengan keluarganya, dia nggak mau satu pesawat. Ya, dia akan pindah ke pesawat yang lain, di keluarga itu dipecah supaya nanti warisannya kalau sampai satu pesawat itu jatuh, tidak seluruh keluarganya mati. Ya, dia bagi-bagi. Kalau suami berangkat duluan, nanti istri pesawat kedua dan terus begitu 4 anaknya. Ya, salah satu strategi untuk menjaga warisan mereka tidak punah dan habis. Ya. Kalau satu keluarga, satu pesawat disewa, satu pesawatnya jatuh, habis semua satu generasi. Kenapa sampai generasi ketiga? Generasi pertama berhasil, sukses. Generasi kedua biasanya bagus. Karena generasi yang pertama ini mengawasi generasi kedua. Tapi mulai masuk kepada generasi ketiga cucunya, apalagi cicit, maka yang di atas itu sudah sulit mengontrol. Sudah terlalu tua, kurang tenaga, kurang stamina lagi mengontrol generasi berikutnya. Kecuali memang dari kecil sudah ditanamkan nilai-nilai itu ya, nilai-nilai indah itu. Dia itu bisa bertahan. Salah satu contohnya adalah grup Jarum. Grup Jarum ini saya tidak tahu, saya dengar mungkin generasi kedua, ketiga ini. Ya, kebetulan Ikang pernah jadi bagian legalnya di sana. Dia bilang grup Jarum itu bagus meletakkan generasi untuk merawat kekayaan mereka, berkat mereka. Ya, sehingga mereka terus bisa menjadi berkat. Salah satunya kan bulu tangkis juga mengandalkan dari grup Jarum itu yang dulu sempat dihebohkan, memperalat anak-anak gitu, ternyata itu mau dilepas oleh grup Jarum, beasiswa pertolongan dan segala macam. Orang-orang komplain semua. Bapak Ibu, jadi hati-hati juga pada kita. Mungkin kita bisa merawat anak-anak kita generasi yang kedua, tapi nanti cucu kita, cicit kita, nah siapa yang memperhatikannya? Kalau kita tidak menanamkan kebenaran kepada anak kita generasi kedua itu. Itu biasanya begitu Bapak Ibu. Jadi betapa perlunya mempertahankan berkat Tuhan sampai ke anak cucu. Sekali lagi, berkat ini tidak hanya bicara soal kekayaan. Kemarin saya dijelaskan oleh Alvin. Tidak hanya soal angpau isinya, bukan. Tapi berkat Tuhan menyeluruh, nanti akan saya jelaskan lebih jelas lagi. Salah satunya di dalam berkat itu ada keberuntungan, ada hikmat untuk memutuskan sesuatu yang sulit, ya. Ada kemudahan menemukan solusi-solusi dan seterusnya. Sampai Anda berkata, nggak sangka ya Tuhan buat begini, nggak sangka Tuhan begitu. Nah itu namanya berkat Tuhan. Kita mulai dengan Kejadian pasal 15 ayat 5 dan 6, bagaimana Tuhan memilih Abraham untuk menurunkan berkatnya. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah engkau dapat menghitung keturunanmu. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan kepercayaan itu, iman itu sebagai sebuah kebenaran. Ayat 17, ini janji Tuhan. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Padahal Abraham cuma punya anak satu, yaitu Ishak. Ya kalau dari Hagar, Ismail. Sebetulnya satu anak yang dijanjikan. Tapi Allah berkata, aku akan memberikan engkau beranak cucu sangat banyak. Dari anak cuma satu, engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa. Sesuatu yang aneh tuh. Cuma anak satu kok bisa jadi bangsa-bangsa. Dan lebih dari itu, dan daripadamu akan berasal raja-raja nanti. Termasuk raja uang, termasuk raja-raja investasi. Ya, Anda tahu dulu goncangnya dolar dikerjakan oleh keturunan ini Abraham, orang Yahudi. Dan dunia ini justru dikuasai oleh orang Yahudi. Dari teknologi, perhiasan berlian, mata uang, itu orang Yahudi. Saya kebetulan punya kawan, tapi lebih tua dari saya, dulu rektor di Untar. Beliau pernah ikut saya ke Israel, saya tidak tahu kalau dia itu rektor. Dia berbicara, ternyata dia itu doktor PhD di Amerika. Waktu dia ambil PhD, dia cerita sama saya. Satu kelas saya itu banyak orang Yahudi.
Saya sudah termasuk orang terbaik, terpintar di Indonesia, dikirim pemerintah ke sana. Tapi ketika saya kuliah di Amerika, saya jauh lebih rendah daripada orang-orang Yahudi itu, mahasiswa Yahudi. Mereka tuh sepertinya punya otak tuh lebih besar daripada kita. Gitu loh. Jadi orang-orang Yahudi, keturunan Yahudi pintar-pintar. Saya jumpa lagi dengan orang Indonesia namanya Christian, jadi guide di Israel. Saya tanya dia, ya udah lama di sini beberapa tahun kuliah di Israel. Saya bilang, apa sih menyebabkan orang Yahudi itu pintar-pintar? Apakah betul orang Yahudi itu lebih pintar daripada yang bangsa-bangsa lain? Dia bilang memang secara umum iya. Orang Yahudi lebih pintar daripada yang lain. Tapi sebetulnya akarnya adalah pendidikan sejak dini. Pendidikan ibu dan pendidikan ayah. Kalau dia belum sekolah secara resmi, ibu dan ayah mendidiknya di rumah. Anak-anak di bawah usia 12 tahun, mama bertanggung jawab untuk mendidik anak-anak. Anak di atas 12 tahun, ayah yang bertanggung jawab mendidik anak-anak. Sebab itu Anda pernah dengar peristiwa waktu Yesus hilang, usia berapa dia? 12 tahun. Maria berpikir, ibunya, ya, bapaknya yang bertanggung jawab pada 12 tahun. Yusuf berpikir, Yesus di tangan Maria. Jadi dilepas tuh anak, pergi. Pergi hilang, papa mamanya cari-cari ditemukan di bait Allah. Sedang berbicara dengan ahli-ahli Taurat. Itu cerita tentang anak Yahudi, namanya Yesus Kristus. Sejak kecil memang sudah dididik oleh mama dan papanya begitu rupa. Lalu ketika saya ada di Israel, tidak jauh dari masjid Dome of the Rock itu di sampingnya sekolahan semua. Dan itu memang sekolahan Yahudi. Itu yang disebut dengan pendidikan anak-anak. Sejak dini sudah diajar pendidikan yang sangat ketat. Jadi kalau turunannya jadi pinter, ya nggak heran lah. Selain punya sel-sel otak yang lain, tapi juga pendidikan yang sangat ditekankan oleh generasi kepada generasi. Dan Allah ini sejak awal telah menubuatkan bahwa keturunanmu banyak dan raja-raja ini akan berasal dari keturunanmu Abraham. Saudaraku, mari perhatikan tentang berkat ini. Sekali lagi, kita tidak berbicara tentang uang, walaupun di dalamnya ada uang. Kita tidak berbicara tentang kekayaan, tapi di dalam berkat itu ada kekayaan. Jadi berkat Tuhan itu atau kekayaan itu adalah bagian kecil dari berkat Tuhan. Jadi berkat Tuhan itu banyak sekali berhubungan dengan seluruh kebutuhan manusia. Kita perhatikan bagaimana berkat Tuhan pada Abraham dan berkat Tuhan pada Yonatan Edward. Ini dua generasi yang berbeda. Abraham itu munculnya waktu agama Hindu mulai. Jadi kalau sebutkan tuh Abraham itu agamanya Islam, itu ngaco sekali. Saya pernah hitung itu, Abraham dan agama Islam itu bedanya hampir 3.200 tahun. Mana mungkin Abraham beragama Islam? Waktu Abraham ada, Islam belum ada. Ya, biasanya statement itu ngaco-ngaco aja nggak karuan. Nah, dua generasi apalagi Edward, ini dua generasi berbeda, tapi berkatnya sama. Berkatnya sama. Dari satu nenek moyang yang takut akan Tuhan, menurunkan generasi yang hebat-hebat luar biasa. Perhatikan, dari Abraham. Abraham melahirkan anak namanya Ishak. Ishak melahirkan anak namanya Yakub, sebetulnya ada Esau. Mestinya di situ bukan nama Yakub tapi Esau. Anda tahu kenapa jadi Yakub? Karena Esau meremehkan berkat itu. Esau adalah anak sulung. Dia punya hak dari budaya Israel. Anak sulung pertama laki-laki akan menurunkan hak dari ayah. Batak ada, Cina juga begitu, Ambon juga begitu, Yahudi juga begitu. Anak laki-laki pertama menurunkan turun berkat dari ayah. Karena Esau meremehkan hak kesulungan itu, atau bahasa lain, meremehkan berkat Tuhan itu, ketika Yakub meminta berkat itu atau hak kesulungan itu, dengan mudahnya dia menukarkan semangkok kacang merah. Kacang merah seberapa harganya? Dan ini membuktikan betapa Esau meremehkan berkat-berkat itu. Saya khawatir juga ada jemaat yang menganggap enteng berkat Tuhan. Itu persoalan. Saya tahu untuk sukses kita bisa mengupgrade diri. Kita bisa menelan pendidikan sebanyak-banyaknya, kita menimba pengalaman, kita mengupgrade karakter kita, itu benih-benih sukses. Tapi jangan lupa, kesempatan berkat itu datang dari Tuhan.
Ya. Yang membuat engkau kaya bukanlah susah payahmu, tapi berkat Tuhan. Berkat Tuhan atau keberuntungan itu jauh lebih hebat daripada kecerdasan dan kepintaran. You pintar sehebat apapun, kalau Tuhan bilang aku tutup rezekimu, engkau gak bisa kaya. Tetap jadi kuli. Ya kuli yang pintar aja, tapi kuli yang gak kaya. Kalau Tuhan buka berkat, apapun jadi mudah. Ada selalu jalan keluar yang Tuhan berikan. Ibu bapak, Abraham menurunkan anak Ishak lalu kepada Yakub, musuhnya Esau. Karena Yakub meremehkan berkat Tuhan itu hak kesulungan, maka Allah memilih Yakub. Dari Yakub lahir 12 anak. 12 anak itu disebut dengan 12 suku Israel. Nah, dari sini mulai muncul janji Tuhan. Raja-raja akan muncul dari keturunanmu Abraham. Kemudian jadi bangsa yang besar, turun raja-raja dari Saul, Daud, seterusnya. Sampai jadi bangsa yang sekarang. Dan dari bangsa yang besar itu lahirlah Mesias, Juru Selamat. Ini berkat yang terbesar, saudaraku. Lahirnya Yesus dari keturunan Abraham. Bayangkan, lahirnya Juru Selamat itu dari keturunan Abraham. Kalau lahir raja masih biasa. Lahir gubernur biasa. Lahir seorang profesor menurut saya biasa. Tapi kalau lahirnya Juru Selamat cuma satu saja dari Abraham. Allah percayakan berkat istimewa ini dari keturunan Abraham. Sekarang yang kedua, Yonatan Edward. Dua generasi yang sangat berbeda ribuan tahun, tapi tetap saja yang namanya berkat Tuhan tidak ada bedanya. Dari Yonatan Edward lahir rektor-rektor. Saya sudah minta unit carikan, rupanya agak sulit menemukan secara detail. Saya temukan nggak ada fotonya, cuma ada nama-namanya saja. Saya pikir nggak terlalu penting buat kita. Muncul rektor-rektor, muncul profesor-profesor, muncul salah satu wakil presiden, muncul istri presiden, muncul ratusan pendeta. Dari 1000 keturunannya berhasil semua, dan kontribusinya atau jadi berkat buat negara Amerika begitu hebat. Disebutkan di sana keturunan Edward, kita sudah tahu itu. Saya ulang kembali, 13 orang jadi rektor, 65 orang jadi profesor, 3 orang jadi senator, 30 orang jadi hakim, 100 orang jadi pengacara, 75 orang jadi perwira militer, 100 orang jadi pendeta. Ternyata pendeta juga penting dari keturunan Yonatan Edward itu. 60 orang jadi penulis terkenal, 80 jadi wali kota dan gubernur, 1 orang wakil presiden, 66 orang jadi dokter, 135 orang jadi editor, 1 orang jadi penerbit terkenal, 100 orang jadi misioner. 80 orang jadi penilik kebutuhan publik, 1 orang jadi istri presiden, 1 orang jadi penilik keuangan pemerintah atau BPK itu. Hebat banget gitu ya. Yonatan Edward di sorga akan tersenyum. Perjuanganku tidak sia-sia. Berkat Tuhan nyata pada generasi ke bawah dari keturunanku. Berkat ini jangan disamakan dengan kekayaan materi. Tapi berkat ini lebih banyak diartikan kemasyuran. Tuhan berkata kepada Abraham, aku membuat namamu termasyur, dikenal di seluruh jagat raya ini. Sampai sekarang kita kenal Abraham. Sampai sekarang kita kenal Yonatan Edward. Saya tidak tahu dia orang siapa, dari mana tinggalnya. Sampai sekarang nama dia disebut-sebut dalam gereja Tuhan berulang-ulang. Berkat Tuhan itu berbentuk keberuntungan. Heran, udah buat salah aja masih untung. Buat salah aja masih bisa untung. Itu namanya keberuntungan. Ya, itu namanya keberuntungan. Saya ketemu seorang direktur di salah satu di Damogot, perusahaan apa saya lupa waktu itu. Dia sudah meninggal dunia. Dia bilang tiap kali kami memulai sebuah keputusan, kami rapat para direksi. Herannya dia bilang, keputusan kami salah. Tapi bisa saja jadi benar. Keputusan salah itu jadi malah jadi benar gitu. Itu kesimpulan mereka. Ya. Dulu banyak mengundang saya untuk khotbah ibadah Jumat di kantornya. Demi keberuntungan. Nah kalau bahasa lain itu hoki. Ya. Hoki ini hubungannya dengan cuan lah ya. Money ya. Oke. Kemudian mudah atau dapat menyelesaikan masalah dengan baik walaupun sulit. Berhikmat, mengambil keputusan-keputusan yang tepat begitu.
yang pernah Tuhan tawarkan kepada Salomo. Salomo pilih mana? Mau kekayaan? Aku menyerahkan musuh-musuhmu ke tanganmu, umur panjang atau hikmat? Salomo pilih mana? Kalau Anda pilih mana? Pasti kekayaan. Pasti kekayaan. Cenderung manusia itu serakah. Kekayaan. Kalau ditawarkan begitu banyak, kita pikir untuk apa hikmat? Ternyata dalam hikmat itu, dengan mendapatkan hikmat, maka semuanya akan ikut. Di situ ada kekayaan, di situ ada kemasyuran, di situ ada apa, jabatan, kekuasaan. Ternyata hikmat itu sumbernya, itu disebut dengan berkat Tuhan. Jadi yang namanya berkat Tuhan ini sekali lagi bukan kekayaan, bisa berupa hikmat. Kecerdasan Anda mengambil keputusan yang sangat tepat. Kalau dalam keadaan tenang-tenang saja, hikmat ini mungkin nggak terlalu nyata, tapi di satu saat ketika Anda terpepet, keputusan cepat itu membutuhkan hikmat. Salomo pertama kali teruji ketika dia meminta hikmat, dia dihadapkan dengan dua orang ibu, masih ingat? Dua orang ibu ini memperebutkan seorang bayi. Yang satu sudah mati, bayinya, ya, ketiduran ketindih badan dari ibu sendiri, lalu ibu yang jahat ini ingin menyerahkan anak ibu yang lain. Salomo bingung, nggak tahu mana yang benar. Hikmat itu muncul. Salomo berkata, kalau begitu belah saja itu anak jadi dua. Adil toh, seorang separuh. Dan ibu yang sungguh, itu hikmat tuh. Merelakan melepaskan anak itu. Dia bilang lebih baik anak ini hidup di tangan orang lain daripada mati di tanganku. Itu yang namanya hikmat. Mana orang pernah terpikir ke sana? Dan itulah hasil hikmat yang Tuhan berikan. Bentuknya berkat, bukan cian. Jauh lebih berharga dari kekayaan semata. Saudaraku, saya coba sempat cari di Google, apa sih penentu kesuksesan seseorang? Secara umum. Kenapa saya kasih gambar begini? Ada dua orang memikul batang pohon, karena nggak ada gambar yang lain. Enggak lah, ini menceritakan bahwa untuk sukses kita perlu kerjasama dengan Tuhan. Masih ingat teologi yang saya ajarkan? Gereja lain mengajarkan sukses-sukses di tangan Tuhan. Kalau saya bilang tidak, di tangan kita dan di tangan Tuhan juga. Paham? Teologi orang lain, teologi kemakmuran. Setiap mana Tuhan pasti makmur. Bagi kita tidak, tergantung diri saudara. Kita perlu kerjasama. Jadi teologi GBI Kasih Kristus adalah teologi kerjasama. Tuhan kerjakan bagian Tuhan, kita kerjakan bagian kita. Paham? Ingat itu sampai mati. Nanti di surga kalau ditanya jawabnya itu ya Bapak Ibu. Teologi kerjasama, kita kerjakan bagian kita. Nah, bagian kita untuk mencapai masa depan yang baik atau suksesnya seorang bagian manusia adalah ya salah satunya karakter diubah. Kejujuran, karena kejujuran memunculkan kepercayaan. Saya tidak panjang lebarkan, singkatnya saja. Kedua, disiplin, upgrade diri untuk disiplin untuk mencapai visi dan target kita. Tidak bisa asal-asalan, tidak bisa mau nggak bisa acuh-acuh nggak. Ingin mencapai target, disiplin. Disiplin waktu tidur, disiplin belajar, disiplin datang, tepati janji, disiplin bekerja, disiplin, semua harus disiplin. Ya, bukan kita ingin menyiksa diri, tapi kita ingin mencapai target dengan baik. Termasuk disiplin istirahat. Kemudian sifat yang berikutnya adalah mudah bergaul. Itu membutuhkan kerendahan hati. Orang akan suka berteman dengan saudara, juga berbisnis dengan saudara. Bukan Anda kaya, bukan karena Anda pintar, Anda rendah hati. Orang suka banget. 2-3 kali bicara, oh ini orang rendah hati ini. Ya ini orang rendah hati ini. Ya. Sehingga itu membuat dia mudah bergaul. Temannya banyak. Dia disukai orang dalam berinteraksi. Lalu kemudian syarat lain, butuh pendukung, pendamping. Saya pernah membaca judul buku, jika seorang laki-laki sukses, lihat orang di sebelahnya. Siapa? Tetangga. Oke. Jadi kalau seorang laki-laki sukses, lihat istrinya. Jadi penyebab suksesnya seorang suami itu karena istri. Kalau Anda anggap saya gembala yang baik, Anda harus tahu dengan ibu gembala. Halo? Iya. Yang gampang saja. Kalau saya nggak bisa khotbah di sini, ibu gembala yang khotbah di sini. Itu salah satu bukti bahwa tanpa pendamping, saya nggak bisa berbuat banyak. Di rumah juga Anda begitu. Ya.
Anda mana bisa mungkin laki-laki memberi popok pada anak-anak, terus kemudian memberi susu tengah malam, atau memberikan ASI pada bayi-bayi Anda. Kan nggak bisa Bapak Ibu. Jadi pendamping itu penting. Pendukung sukses kita adalah pasangan hidup. Nah, oleh sebab itu jangan salah memilih pasangan hidup. Bukan saya iman, bukan saya iman. Tapi sungguh-sungguh adalah pendamping yang mendorong Anda untuk sukses. Kemudian syarat lain adalah kerja keras dan kerja cerdas. Kalau kerja keras saja kuli, ibu bapak. Ngangkat, tapi mesti kerja cerdas. Gunakan otak juga. Makanya pendidikan penting. Maaf ya Bapak Ibu, kalau kita bapak-bapak atau ibu-ibu udah terlanjur nggak dapat pendidikan baik karena orang tua kita nggak mampu, tapi anak-anak kita nggak boleh gitu. Anak-anak kita mesti mendapat pendidikan yang cukup, ya, kerja keras dan kerja cerdas. Itu membuat orang itu pantang menyerah. Itu kecintaan pada pekerjaan. Dengan baik-baik, hei orang-orang muda, kalau Anda mau sukses, you mesti cinta dengan pekerjaan itu. Bukan asal kerja lalu dapat gaji besar. Yang mau engkau bisa bekerja maksimal karena engkau cinta pekerjaan itu. Kalau saudara tanya saya, Bapak suka ya dengan khotbah? Saya cinta khotbah. Saya suka menggali. Saya suka membaca. Saya suka menyampaikan kebenaran. Itu yang disampaikan Dr. Yonatan kepada saya juga. Kalau melayani itu bukan karena hanya panggilan, lalu ingin mendapat berkat, dapat PK, atau jadi gembala, bukan. Suka dengan panggilan itu. Dan itu tidak mudah Bapak Ibu, perlu pergumulan. Saya suka menyampaikan khotbah, saya suka menyampaikan kebenaran firman supaya orang lain tahu, orang lain diberkati, orang lain tahu ini loh Tuhan mau bagimu. Seperti khotbah hari ini, dengar baik-baik jemaat, berkat Tuhan itu penting dari generasi-generasi. Saya suka membagikan ini kepada saudara supaya saudara tahu. Nah, kesukaan kita pada pekerjaan kita yang membuat kita berhasil. Kalau Anda udah kerja terus nggak suka, juga nggak suka sama lingkungan kerja, nggak suka pekerjaannya, nggak maksimal ya, nggak maksimal, iya, karena pasti dikerjakan tidak sepenuh hati. Sudah harus upgrade diri menjadi seorang pemimpin yang baik. Leadership Anda mesti baik, dimulai dengan mengatur diri. Sebelum Anda mengatur orang lain, atur diri sendiri. Atur dari perkataan, atur perbuatan, atur disiplin, atur waktu, atur ketepatan janji, mengatur pekerjaan dan macam-macam. Jangan pernah menunda sebuah pekerjaan. Kalau bisa mengatur diri, pasti bisa mengatur orang lain. Nah itu pemimpin yang baik dimulai dari diri sendiri. Lalu pribadiannya harus kompetitif. Harus berani untuk maju. Kok orang lain bisa ya? Saya coba ya, saya juga harus bisa. Gitu. Jadi nggak pernah mau menyerah, ya nggak pernah mau menyerah. Kita harus kompetitif terhadap orang lain atau terhadap sebuah masa depan supaya bisa terus maju. Tentunya hidup harus teratur. Teratur ini bukan rutinitas, tapi teratur diatur begitu rupa supaya kehidupan itu jadi nyaman. Anda hobi apa? Olahraga? Ya lakukan olahraga. Jangan karena pekerjaan sampai olahraga nggak pernah. Jadi nggak sehat tuh begini. Ya, jangan sampai lembur begitu rupa lalu kemudian hobi-hobi Anda ditinggal. Teraturlah hidup, diatur begitu rupa. Termasuk mungkin mau ketemu dengan teman, reuni, ngopi gitu, apa sih ngopi di kopi tiam sekali-sekali ngumpul, itu menyenangkan banget itu menyenangkan banget. Hiduplah diatur begitu rupa supaya hidupmu jadi berguna, hidupmu jadi ceria gitu. Kalau enggak mukanya asam gitu, asam banget karena nggak menyenangkan banget. Nah itu bagian dari kita. Secara teori sih begitu. Tapi ingat sekali lagi, kalau Tuhan bilang, aku tidak kasih kesempatan, mau apa lu? Sehebat apapun engkau memiliki gelar 3 profesor sekalipun, PhD-mu dapatkan dari berbagai-bagai ilmu, tapi Tuhan bilang, aku nggak kasih rezekimu apa? Kalau aku nggak kasih berkat, bagaimana engkau bisa berbuat? Paling cukup buat makan aja. Nah maka itu bagian Tuhan adalah Dia memberi kesempatan. Dia memberi berkat jika saudara berkenan. Sebab berkat Tuhan punya perhitungan. Tuhan gak mungkin memberikan sembarang orang. Kalau Allah memberi Abraham karena Allah tahu Abraham itu siapa. Abraham itu apa dan apa yang kita perbuat nanti ke depan. Tuhan Maha tahu. Kalau Tuhan pilih saudara pun pasti sudah dipikir bertahun-tahun yang lalu sebelum Anda jadi jaya sekarang. Dengan baik-baik.
Salah satunya umpamanya gitu. Abraham itu nggak pernah menggugurkan firman Tuhan. Anda mau berkat, kita bicara berkat sekarang, bicara soal chain uang. Anda tahu orang yang pertama mengembalikan perpuluhan, yaitu Abraham. Abraham. Ketika Abraham selesai perang, mengambil pampasan perang, hartanya begitu banyak. Lalu dia bilang, Tuhan aku berikan 1/10 bagimu. Itu pertama kali orang beriman mengembalikan perpuluhan. Saya tidak akan pernah paksa saudara untuk mengembalikan buat gereja Tuhan. Tapi kalau Anda tahu, kolekte gereja tidak bisa membiayai operasional gereja Tuhan. Dan saya tidak pernah menyentuh kolekte itu sepanjang gereja ini 43 tahun. Dan saya mengelola perpuluhan itu untuk menggaji pegawai-pegawai gereja, membiayai operasional gereja. Kalau tidak, gereja nggak bakal jalan. 3 tahun kena pandemi, kita masih bisa membiayai hidup para pegawai gereja tanpa dipotong. Kenapa? Karena perpuluhan yang Anda kembalikan itu. Kedua, ada satu gereja mengajarkan, kebetulan di teman sejawat saya, dia ajarkan jemaat untuk tidak mengharuskan mengambil perpuluhan. Belakangan saya tahu gereja itu sekarang bermasalah. Kurang lebih hampir 17 pendukungnya itu keluar dari gereja itu, dari sinode itu. Dan salah satunya orang terkaya di situ. Saya nggak sebut namanya. Dia datang ketemu saya. Kita ketemu di salah satu gereja baru. Dia bilang gereja itu kedodoran dalam keuangan. Utangnya masih banyak karena nggak bisa bayar sewa gedung. Gereja itu kan selalu sewa gedung yang besar-besar. Sekarang kedodoran. Dia sempat membantu menolong, ya teman saya ini menolong menutupi, kembali lagi. Kenapa? Karena gembalanya menggunakan keuangan itu. Perpuluhan nggak datang dari jemaat, jadi tergantung dari donatur yang 17 orang ini. Sekarang 17 orang ini narik diri, nggak ada yang dana uang yang masuk. Kedodoran sekarang dia, kewalahan. Nah 17 orang ini sudah pindah ke gereja yang baru. Kebetulan itu dulu anak didik saya, ya dia lulusan Australia. Ya, dulu ayahnya itu bersama dengan saya melayani. Jadi 17 orang itu pindah ke gereja yang baru, itu kedodoran sekarang. Karena dia tidak ajarkan itu kepada jemaatnya. Ya. Bagaimana mungkin sebuah organisasi bisa berjalan tanpa dana? Bagaimana bisa kita menggaji pegawai-pegawai gereja atau pegawai sebuah perusahaan kalau nggak ada pemasukan? Nah, semua itu tergantung dari tabur tuai. Kalau kita menanam baik benihnya, lalu tumbuh pohon juga mengeluarkan buah yang baik. Tapi kalau kita nggak menanam bibit yang baik, buahnya pun tidak baik. Apalagi kalau kita nggak menanam, jangan harapkan ada buah. Jadi kalau Allah memilih Abraham, Allah tahu Abraham itu seperti apa. Allah mempercayakan keturunannya jaya dan maksmur, masyur di bumi ini. Bukan cuma makmur tapi masyur di bumi ini. Itu semua terserah Anda. Saya cuma memberitakan ini. Ya, saya hanya memberitakan ini. Kalau Tuhan bilang, aku yang beri kesempatan, aku yang memberikan berkat. Tapi kalau tidak, ya sudah, seadanya secukupnya saja. Kalau Tuhan katakan, aku memberi kesempatan, aku memberi berkat kepada orang yang berkenan kepadaku. Kalau Anda ingin jadikan hidupmu berkenan, ya Anda adalah orangnya. Tapi kalau Anda tutup hatimu hingga sekarang ini, tidak mau mentaati firman, ya itu juga keadaanmu. Siapa yang bisa paksa? Terserah engkau, tinggal memilih mau hidup dalam berkat Tuhan dari generasi ke generasi, atau Anda yang menutup berkat itu sendiri. Nanti dalam khotbah saya terakhir Anda akan tahu. Bentuk berkat Tuhan itu dimulai dengan ketika imam itu menurunkan berkat kepada umatnya dalam ibadah di bait Allah. Terus dalam generasi sekarang yang modern ini, bentuknya adalah hamba Tuhan memberikan berkat kepada gereja Tuhan. Maka itu ibu bapak, kemarin sudah disinggung dalam khotbah, gembala sidang itu biasanya menurunkan berkat buat jemaat. Nah itu bentuk salah satu yang diucapkan ya imam Allah kepada jemaatnya seperti ini. Diucapkan imam. Di dalam bilangan 6, 24, 27. Tuhan memberkati engkau, melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan berkata, demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas umatku ini Israel.
maka aku akan memberkati mereka. Dimulai perintah Allah kepada imam. Sekarang pun diperintahkan Tuhan kepada kita para gembala untuk memberkati jemaat. Dan sayangnya masih ada jemaat yang tidak paham ini. Ibadah belum selesai, udah pulang. Nggak nunggu berkat Tuhan, Anda kehilangan berkat itu pada saat 1 minggu ini. Padahal itu begitu penting, penutup dari ibadah. Jadi dalam ibadah akhir, Tuhan turunkan berkat, atau dan Tuhan titipkan berkat untuk keluarga dan anak cucumu. Kalau engkau sudah mau datang ke gereja, ambil konsekuensi. Maka dalam waktu ini aku sediakan untuk Tuhan. Kegiatan lain belakangan. Kalau ada telepon datang, ada order, sorry ya, saya sedang ketemu Tuhan. Saya menunggu berkat Tuhan. Begitu. Halo, saya lihat muka Anda, muka berdosa, muka begini. Ayo, disiplin kita. Lalu berkat Tuhan juga diucapkan Tuhan kepada Yosua dengan begini. Berkat Tuhan, Yosua jangan gentar. Jangan takut, teguhkan hatimu untuk masuk ke tanah yang baru penuh musuh-musuh. Jangan takut, aku menyertaimu sama seperti aku menyertai Musa. Saya langsung ambil ayat kelima. Seorang pun tidak akan dapat bertahan kepadamu. Berkat Tuhan itu enggak kekayaan. Musuh itu enggak bisa tahan dengan kita. Lawan kita enggak tahan. Kalau kita memang ada berkat Tuhan, kewibawaan Kristus membuat orang tunduk dengan bahasa kita, dengan kehadiran kita. Kita enggak sendiri waktu menghadapi musuh itu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, atau dengan bahasa lain jika engkau berkenan. Seperti aku menyertai Musa, demikian aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan, yang sudah kusumpahkan atau aku sudah bersumpah kepada nenek moyangmu, ya, untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan, teguhkan hatimu. Dengan sungguh-sungguh hendaklah kau bertindak hati-hati sesuai dengan seluruh hukum dan yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan supaya engkau beruntung. Jadi berkat Tuhan itu nggak selalu berkat, nggak materi, tapi juga keberuntungan. Kemanapun engkau pergi, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkan itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Berkat Tuhan itu sekali lagi tidak hanya berbicara soal chain atau uang kekayaan, tapi keberuntungan, keberhasilan, kemenangan, ketenangan, mampu menyelesaikan masalah di tengah kesulitan. Orang-orang diberkati Tuhan bukan berarti tanpa menghadapi kesulitan. Bisa menghadapi kesulitan, bisa menghadapi kesusahan, tapi tetap saja Tuhan membuat dia menang. Jadi kesimpulannya, berkat Tuhan itu dalam kitab Yosua disebutkan tadi, keberuntungan, keberhasilan, ya, tidak dapat bertahan musuh, dan penyertaan Tuhan. Yang ketiga, berkat Tuhan itu dalam Mazmur 112 ayat 1-8, supaya makin jelas berkat Tuhan itu apa yang kita mintakan. Berkatnya dalam ayat 2, 3, 4, dan 5. Lihat garis merah atau tulisan merah. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka, sekali lagi sangat suka mentaati perintah-perintahnya. Maaf ya Bapak Ibu, saya khotbah berulang-ulang tentang berkat Tuhan. Kalau Anda model orang yang tidak taat akan firman Tuhan, tidak suka dengan firman Tuhan, berkat ini bukan untuk Anda. Berkat ini bukan untuk Anda. Berkat ini hanya untuk orang yang menyukai dan mentaati perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi ini. Angkatan orang benar ini akan diberkati Tuhan. Lihat tulisan mereka, berkat Tuhan. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap selamanya. Di dalam kegelapan juga ada terbit terang bagi orang ini. Pengasih dan penyayang, orang yang adil. Dia akan mujur, itu hampir sama dengan beruntung. Orang ini akan mujur, orang menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, tidak meminjam, berarti orang tidak kekurangan. Yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Jadi berkat Tuhan itu bisa perkasa anak-anak kita di bumi ini. Orang-orang yang berkemenangan, orang berjaya, ya, orang yang diberkati,
hartanya ada dalam rumahnya, orang ini bijaksana, orang ini ada jadi terang dalam kegelapan, orang ini selalu mujur dan mudah mujur, dan dia tidak suka meminjam, tapi meminjamkan. Sikapnya, akhirnya orang ini tidak mudah goyah, karena dia tahu Tuhan menyertai dia tahu dia selalu beruntung, Tuhan berpihak dia nggak pernah goyah. Untuk selama-lamanya orang benar akan diingat selama-lamanya. Ia tidak pernah takut akan kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh dan tidak takut sehingga ia memandang rendah para lawannya. Dia nggak pernah gentar dengan orang selama dia benar di mata Tuhan. Dia tidak goyah dalam goncangan hidup. Dia tidak takut akan bahaya. Hatinya teguh, ya, dan dampaknya ia membagi-bagikan berkat. Dia memberikan kepada orang-orang miskin. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi artinya dia dihormati orang dalam kemuliaan. Orang fasik yang iri dengannya, ya, jadi sakit hati. Orang jadi iri dengan orang-orang yang diberkati Tuhan ini. Sambil katakan gitu, tapi hancur karena orang fasik masuk ke dalam kebinasaan. Tidak ada lawan yang tahan orang-orang yang diberkati Tuhan. Kesimpulannya, jadi penolong untuk orang susah, dihormati, dan jadi teladan, dan seterusnya. Contoh terakhir, Anda lihat bagaimana berkat Tuhan itu. Contoh Abraham yang sudah disinggung oleh Alvin dan Lot. Abraham dan Lot ini dua orang yang kaya. Sebetulnya Abraham yang kaya, karena Lot itu ponakannya ikut Abraham, maka Lot juga ikut kecipratan kekayaan. Kekayaan mereka makin lama makin banyak. Tertulis dalam Kejadian 13 ayat 6 sampai 15. Diceritakan begitu, karena dua demikian kaya, tanah saja ladang yang besar itu nggak cukup menambah kekayaan. Akhirnya ribut. Yang ribut bukan Lot dan Abraham, yang ribut para gembala pegawai-pegawainya Abraham dan Lot. Karena merebutkan sumber-sumber air. Meributkan ladang-ladang rumputnya untuk makanan domba-dombanya. Dan Abraham melihat ini nggak baik. Kok paman sama ponakan harus ribut? Beginilah Lot dibilang, kita pisah aja ya, supaya tanah kan masih luas nih di Kanaan. Yuk pergi saja, pilih. Lihat, orang yang merasa dan tahu dia diberkati Tuhan, dia tuh nggak pernah serakah. Nggak pernah curang. Tidak selalu ambil kesempatan untuk cari untung. Dia bilang gini, untung selalu datang dari Tuhan. Nggak pernah dia pikirin, gimana siasatnya ya, saya gini-gini. Nggak perlu. Anda nggak perlu berbisnis curang dengan siasat-siasat licik, nggak perlu begitu. Saya mau ingatkan saudara juga, kalau di sebuah gereja ada sebuah pelayanan, ada sebuah bakti tertentu, jangan ambil keuntungan dari bakti itu dalam gereja Tuhan. Tuhan bisa gunakan berkat dengan cara yang lain di luar. Dengan baik-baik saudara, bukan saya ingin supaya semua jemaat nyumbang aja ke gereja, bukan begitu. Itu membuktikan Anda itu mengasihi ladang Tuhan. Jangan curang dalam rumah Tuhan. Ya, pasti Tuhan berkati. Tuhan berkati dengan cara yang lain. Percayalah, ya. Tuhan punya cara lain untuk memberkati kita. Kok nggak ada amin? Ya, pelan lu. Pak Samuel, kan kita lagi butuh. Emang Tuhan nggak bisa cukupkan dengan cara lain? Bukan berarti Anda tidak perlu uang, tapi hatimu itu betul mengasihi Tuhan atau tidak begitu. Itu pekerjaan Tuhan, jangan cari keuntungan. Jangan, bukan Tuhan, begini nih bahaya nih, Cina totok banget sih begini. Bukan begitu. Tapi coba buktikan Anda mengasihi Tuhan. Ya. Jangan, saudaraku, ini kita mau, maaf ya, ini kita mau acara ini ya, kita butuh konsumsi, nah Anda jual, cari keuntungan gitu. Anda ambil untung lebih dari yang lain. Janganlah dalam melayani Tuhan begitu. Saya tahu itu, tapi jangan lakukan itu. Ya, Tuhan pasti bisa berkati dengan cara lain di luar. Ada amin nggak? Serius nih? Ya sudah, terserah Anda dah. Abraham bilang begini pada Lot, jangan kiranya ayat yang 8, jangan ada perkelahian di antara aku dan engkau gara-gara anak buah kita, para gembala kita. Kita ini kerabat, saya paman, kamu ponakan. Negeri ini luas, masih terbuka buat engkau dan saya juga. Ayo kita pisahkan diri dah. Kalau kamu ke kiri, aku ke kanan. Jika kamu ke kanan, aku ke kiri. Kalau kamu ambil kiri kanan, aku diam.
Serius Abraham tuh begitu. Ya sudah, kalau you mau ambil di kiri kanan, ambil. Karena aku tahu berkat Tuhan tidak pernah kurang dalam hidupku. Itu hebatnya orang percaya. Ya. Lalu Lot melayangkan pandangannya dan lihatnya sebuah lembah Yordan. Saya sudah ke lembah Yordan berkali-kali. Memang sampai sekarang di daerah subur, penuh rumput dan tumbuh-tumbuhan. Itu nggak jauh dari danau Tiberias. Sumber air tawarnya banyak. Nggak heran kalau Lot secara logis itu ya, logikanya. Aku pilih dulu yang paman karena tempat subur itu banyak rumputnya. Domba-domba kan kelaparan. Sisanya kan daerah gurun. Sisanya dari lembah Yordan itu banyak gurun. Tapi Abraham tidak tambah miskin loh Bapak Ibu. Tidak tambah miskin. Ya. Lembah Yordan, taman Tuhan seperti tanah Mesir, seperti tanah Mesir sampai Soar. Hal itu terjadi sebelum lembah itu jadi Sodom Gomora. Sebab Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, ia berangkat ke timur dan mereka berpisah. Abraham tetap menetap di Kanaan yang banyak gurunnya. Bagi seorang gembala banyak domba, mestinya tanah itu nggak dia pilih. Mana mungkin dapat rumput banyak dengan domba yang banyak. Ya, Lot menetap di sana dan akhirnya kota itu banyak ditinggali orang jahat dan bahkan orang-orang LGBT, bukan hanya sesama, ya sejenis, tapi dengan binatang pun mereka lakukan hubungan seksual. Bejatnya Sodom Gomora sampai akhirnya Tuhan hancurkan kota di mana Lot itu tinggal. Apa artinya kekayaan? Ujungnya bukan untuk generasinya, tapi dihancurkan menjadi kemiskinan. Abraham sampai sekarang namanya jaya dan dia mati dalam kekayaan. Dia tetap meninggal dalam kejayaan dan kemaksuran namanya. Itulah yang namanya berkat Tuhan. Jangan pernah takut kalau memang Allah telah memilih kita untuk diberkati. Dimanapun engkau tinggal, Tuhan jadikan beda. Ya, gurun jadi padang rumput. Ya, padang rumput jadi gurun. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa kepada Tuhan. Lalu Lot terpisah dari Abraham dan firman Tuhan kepada Abraham, pandanglah sekelilingmu, lihatlah dari tempat di mana engkau berdiri di timur ke barat, utara dan selatan. Seluruh negeri ini memang campur dengan gurun, akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu itu selama-lamanya. Dan keturunan Abraham sekarang ini jadi negeri Israel. Tanahnya direbutkan orang. Tanahnya direbutkan orang. Negeri yang diberkati Tuhan penuh dengan susu dan madu. Saudaraku, Anda lihat dua hal ini. Ya, kalau Allah telah memilih orang untuk diberkati, dimanapun dia tinggal, dia tetap hidup dalam kelimpahan. Tuhan yang punya alam, Tuhan yang punya tanah itu, Tuhan yang menumbuhkan pepohonan, Tuhan yang membuat orang atau binatang berkembang biak, Tuhan yang maha kuasa. Tetapi berkat itu, sekali lagi sebagai kesimpulan, akan terhambat jika engkau tidak melakukan firman. You bisa lakukan beberapa firman, tapi kau gugurkan firman yang lain, maka berkat itu akan terhambat. Tadinya mau datang, ketunda karena engkau tidak melakukan firman. 1, 2. Jadi membuat pemisah antara berkat Tuhan dan dirimu adalah dosa dan kesalahan. Kedua, ingat baik-baik, berkat Tuhan bertujuan supaya anak cucu kita jadi berkat buat orang lain. Bukan untuk dinikmati sendiri. Jangan egois, jangan menimbun hanya untuk diri sendiri dan kesenangan sendiri. Tuhan punya visi, kalau engkau diberkati, ada istilah dulu kita dengar, diberkati untuk jadi berkat. Jangan egois, jangan curang, jangan serakah. Ingat jika engkau diberkati, dalam hatimu berkata, Tuhan, aku ingin nanti anak cucuku jadi berkat buat orang lain. Bukan hanya ininya, dengan ilmunya, dengan pengetahuannya, dengan kebijakannya, dengan keputusannya, dengan kekuasaannya jadi berkat. Dulu Ahok pernah berkata begini, kalau aku jadi pengusaha, aku hanya bisa menolong orang susah sedikit. Kalau jadi aku jadi penguasa, tadi kan pengusaha. Kalau aku jadi penguasa, maka ribuan orang dapat kutolong. Saat dia jadi gubernur, dia bisa menolong banyak orang-orang susah dan miskin. Itu penting sekali. Jadi kalau Tuhan berkati Anda dengan kekuasaan,
Anda jadi orang yang diberkati Tuhan, dipakai Tuhan. Tujuannya supaya engkau jadi berkat orang lain. Dengar baik-baik ya. Biar anak cucu kita jadi kebanggaan kita. Dan yang ketiga, berkat Tuhan akan bertahan lama sampai ke anak cucu kita selama kita mentaati firman Tuhan. Kita menyukai firman Tuhan itu. Tuhan berkati, mari kita tunduk kepala. Saya ingin mengajak saudara menaikkan pujian yang masih menjadi favorit. Tuhan tahu. Ya, saat kau menangis, Tuhan tahu. Saat engkau berdoa, Tuhan dengar. Puji Tuhan. Bapak Surgawi, kami telah dengar firman hari ini memperlengkapi firman minggu yang lalu. Betapa pentingnya berkat Tuhan untuk kami. Sesungguhnya berkat itu memang disediakan untuk kami orang-orang percaya. Tapi semua bukan tergantung Tuhan semata. Saat kami meresponi berkat Tuhan itu. Tuhan minta kami menyukai firman-Nya agar berkat itu tidak terhambat, tidak terhalang. Tuhan mau jangan satu pun firman gugur dalam hidup kami. Supaya berkat-berkat Tuhan dalam segala bentuk tidak akan terhambat pada kami dan anak-anak kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita akan pujian ini. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat kau sayang, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Jemaat saja. Saat kau perlu, Tuhan dengar. Oh, Tuhan bekerja. Tuhan tahu. Tuhan dengar. Tuhan berkati. Sekali lagi kita sama-sama naikkan pujian ini. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Ibu bapak sekalian, saya tidak ingin berkat ini lewat dari hidupmu. Saya tidak ingin berkat ini tidak kau raih, tidak kau dapatkan. Jangan sampai keberuntungan Tuhan ini tidak bekerja dalam keluarga dan generasimu. Hidup tidak akan berarti apa-apa tanpa berkat Tuhan ini. Engkau akan berjuang sendiri. Engkau akan lelah. Engkau akan stres. Nanti ujung-ujungnya engkau akan putus asa. Karena berkat Tuhan tidak mengalir dalam hidup kita. Kita semua sudah tahu dari firman hari ini. Syaratnya adalah kau cintai firman Tuhan. Jangan biarkan satu firman pun gugur dalam hidupmu. Di awal tahun baru ini mari kita memulai memperbaharui komitmen kita. Kebiasaan yang lama yang kau biarkan gugur firman Tuhan, kau tidak lakukan, kau tidak taati, jangan lagi dibiarkan
penyangkalan, pemberontakan seperti itu berjalan terus, hidupmu akan rugi. Hidupmu akan rugi. Mari berdoa. Masing-masing jemaat di atas dan di bawah, jemaat yang mendengarkan di YouTube khotbah ini berdoa. Ambil sebuah pembaharuan, tindakan untuk memperbarui janjimu kepada Tuhan. Aku ingin Tuhan melakukan firman-Mu sepenuh hati. Aku taati firman-Mu sepenuh hati. Karena aku tahu rahasianya. Di dalam ketaatan firman-Mu ada berkat yang melimpah dalam berbagai bentuk. Saudara rugi kalau saudara tidak lakukan. Saya sebagai hamba Tuhan sudah memberitakan. Sekarang terserah saudara melakukan atau tidak. Ini awal tahun baru. Mari kita memulai sesuatu dengan awal. Memulai yang baru. Liputan engkau dan keturunanmu jadi nama-namamu disebut orang berulang-ulang berpuluh-puluh tahun. Saat kau menunggu, kita berdiri bersama-sama. Saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Jemaat Panjenengan putih ini, saat kau Tuhan bekerja, Tuhan tahu, Tuhan dengar. Oh haleluya, Tuhan berkat sama-sama. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan saat bersyukur Tuhan berkati, saat bersyukur, saat
Tuhan berkati. Haleluya. Saya begitu yakin hari ini Tuhan ingin memberkatimu, saudaraku. Saya begitu yakin Tuhan ingin memberkati hidup dan keturunanmu. Angkat tanganmu yang ingin diberkati Tuhan, saya berdoa bagimu. Tuhan, Kau melihat tangan-tangan jemaat yang Engkau kasihi ini, yang telah Kau tebus dengan nyawamu. Kami percaya Engkau tidak akan bekerja setengah waktu, setengah hati Tuhan. Setengah perjalanan hanya pada generasi kami. Engkau akan berkati Tuhan sampai kepada generasi-generasi anak-anak cucu kami. Lihat tangan yang terangkat. Kami sepenuh hati berharap dan percaya akan janjimu ini. Yang Kau pernah janjikan pada Abraham, pada Ishak, pada Yakub, pada keturunannya dan pada anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan yang di zaman ini modern sekalipun. Sebab Engkau tetap dan tidak pernah berubah. Kami yang seringkali berubah. Tetapkan hati kami untuk taat pada firman-Mu. Sekarang ya Tuhan, turunkanlah berkat-Mu di tahun yang baru ini. Kepada semua jemaat di atas dan di bawah. Untuk orang tua, ayah dan ibu. Untuk anak-anak dan mantu. Untuk cucu dan cicit Tuhan. Sampai ke keturunan-keturunan berikutnya. Berkat-Mu tidak pernah meninggalkan keluarga kami. Turunlah Tuhan, keberuntungan, kemujuran. Tuhan, solusi, kecerdasan, hikmat, perjalanan, penyertaan-Mu ya Tuhan. Bagi semua yang hadir hari ini. Bagi anak cucu kami di rumah. Bagi anak cucu kami di luar kota, di luar negeri, dimanapun mereka berada. Berkat-Mu menyertai kami sekalian. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Sama-sama katakan amin. Tuhan berkati. Silakan duduk Ibu Bapak. Terima kasih untuk Pak Gembala atas firman Tuhannya. Boleh firman Tuhan ini boleh menjadi berkat buat kita semua pada siang hari ini. Amin. Mari kita akan siapkan untuk memberikan terbaik untuk pekerjaan pelayanan tempat ini. Saya undang untuk membawakan persembahan. Sambil persembahan dijalankan, kita akan mendengarkan multimedia. Saya persilakan multimedia. Shalom, jemaat GBI Kasih Kristus yang dikasihi Tuhan. Sungguh berkat yang luar biasa karena di tahun yang baru ini, tahun 2023, kita dapat bertemu kembali dan datang ke hadirat Tuhan. Bersama dengan saya Valencia Lauren, hari ini saya akan membacakan warta selama 1 minggu ke depan. Berikut cuplikannya. Bagi seluruh hamba dan pelayan Tuhan yang akan melayani, diwajibkan untuk hadir pada pukul 9:30 pagi setiap hari Minggu, karena akan diadakan doa pengurapan bagi yang melayani. Setiap hari Minggu pada pukul 10:30 pagi akan diadakan ibadah Shining Kids. Mari ajak anak bapak ibu sekalian untuk beribadah bersama di ibadah Shining Kids. Ibadah Tin juga akan diadakan pada hari Minggu pukul 10:30 pagi. Mari bagi bapak ibu sekalian yang memiliki anak remaja, yuk kita ibadah bareng di ibadah Tin. Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan.
tanggal 22 Januari, ibadah akan dilaksanakan dengan bernuansa Imlek. Mari Bapak Ibu sekalian bersama dengan menggunakan kostum Imlek yang Bapak Ibu miliki. Demikianlah warta sepanjang minggu ini, sesuai dengan visi gereja kita menjadi serupa dengan Kristus dan misi gereja kita menjadi jemaat yang intim dengan Tuhan, terdidik, dewasa, peduli dan penuh kasih, serta misioner. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang telah mengikuti ibadah pada hari ini. Sampai berjumpa kembali di minggu yang akan datang. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Puji Tuhan. Untuk panitia Natal dengan seluruh pengisi acara, setelah ibadah selesai ada pembubaran panitia, ada sedikit acara yang dilaksanakan oleh panitia, dan pertanggungan jawab setelah laporan, serta kesan dan pesannya. Sesudah itu beramah tamah. Minggu besok adalah ibadah, bukan ibadah Imlek, tapi ibadah berbarengan dengan Imlek. Mau pakai baju Chongsam silakan, mau pakai baju Vietnam silakan. Silakan saja, gereja kita tidak melarang orang berpakaian karena bagi kita Imlek bukan agama, tapi Imlek adalah budaya. Kita keturunan Tionghoa tidak mungkin lepas dari budaya kita. Gereja sangat menyambut budaya yang baik ini. Saudara yang ingin juga memberkati anak-anak, karena menurut budaya, anak-anak yang belum menikah, belum bisa mencari nafkah, boleh menerima angpau. Boleh menerima angpau. Tapi yang sudah bekerja, yang sudah punya pacar, Maria tidak dapat angpau. Oke, yang belum. Jadi Anda yang ingin membagi berkat buat anak sekolah minggu silakan. Gembala pun siapkan hal yang sama untuk Palem dan Gading. Mari kita bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah kita. Sekali lagi pujian tadi yang saya sukai. Saat kau butuh Tuhan tahu. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar. saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu. Saat berdoa Tuhan dengar. Saat bersyukur Tuhan. Sekali lagi. Saat kau betul Tuhan tahu. Saat kau minta Tuhan dengar. Saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu. Saat berdoa Tuhan dengar. Saat bersyukur Tuhan. Saat bersyukur. Saat bersyukur Tuhan berkati. saat bersyukur Tuhan berkati. Kami sangat beriman dengan kebaikan Tuhan. Kami sangat beriman Tuhan mencintai kami, sebab itu hati kami selalu bersyukur. Bahkan di tengah dalam kekelaman, di tengah pergumulan, di tengah kesulitan, aku tetap bersyukur Tuhan, karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu menyertai kami. Jemaat Tuhan, Tuhan memberkatimu. Tuhan menyinari dengan wajahnya. Tuhan melindungimu dan Tuhan selalu menyertaimu. Pulanglah dan bawalah berkat Bapa, kasih dan sayang dari Tuhan Yesus. Pimpinan kekuatan Roh Kudus selalu ada bersamamu hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Yang belum diurapi boleh tinggal tempat. Tuhan berkati. Terpuji. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati kita semua. Terpuji.